Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Anak bapak semuanya, kabarnya hari ini apakah baik? Alhamdulillah ya nak. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita selalu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang tua kita, juga orang yang memerlukan bantuan. Baik, karena bapak semuanya, kita akan lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita, yaitu tentang adab belajar dan adab terhadap Al-Quran. Sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak bapak ambil buku agamanya dan silahkan dibuka tentang bab yang keempat, yaitu adab belajar dan adab terhadap Al-Quran. Nah, kalau sudah dilihat, silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik supaya anak bapak paham nanti bagaimana belajar di rumah ini dan bagaimana kalau belajar di sekolah. Sama seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu belajar di rumah ya, pelajaran jarak jauh. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali memerintahkan atau mengutus para nabi-nabi, dan nabi kita itu adalah Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada beliau adalah tentang membaca. Membaca adalah inti dari belajar. Berarti kalau kita sering membaca, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Belajar itu hukumnya wajib bagi orang Islam ya, dan orang Islam itu belajar adalah sebuah ibadah. Jika kita sering belajar diniatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang intinya nanti kita akan masuk ke dalam surga. Baik anak bapak semuanya, karena itu belajar harus kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Dimulai dengan baca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa mau belajar. Kapanpun kita mau belajar, dimanapun kita mau belajar, kita harus dimulai dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Apa doa mau belajar? Nah, lihat ada di sini dalam buku kita. Mungkin sebagian anak bapak ada yang sudah hafal. Nah, bagi yang sudah hafal silakan untuk mengikuti saja. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya, dibaca dengan bagus, dibaca dengan pelan, jangan tergesa-gesa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, jangan kayak gitu. Itu artinya kita bukan berdoa, kita marah-marah. Dibaca dengan tenang dan pelan, karena kita memohonnya kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Nah, seperti itu ya anak bapak. Mulai hari ini kalau mau belajar silahkan dibaca basmalah dan doa terlebih dahulu. Seterusnya, jika kita sudah selesai belajar, kita bacalah hamdalah sebagai tanda syukur kepada Allah telah memberikan ilmu kepada kita semua. Apa yang dibaca? Hamdalah. Kalimat hamdalah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kalimat basmalah tadi
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjutkan. Anak bapak harus ingat istilah yang dua itu ya, sebutan namanya itu, sebutan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebutan hamdalah, alhamdulillah, amin. Belajar itu harus kita mulai sejak kecil, mulai dari kecil dulu, nanti dibesar supaya terbiasa. Anak yang rajin belajar pasti nanti akan pintar. Anak bapak jangan takut, saya sudah rajin belajar kok belum pintar-pintar, pasti nanti akan jadi pintar. Sedangkan anak yang malas akan menjadi bodoh. Allah sangat mencintai orang-orang yang rajin belajar. Ada pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah, tentang belajar tadi ada juga pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, atau menulis di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air, tidak akan bisa menulis di atas air. Apa karena Bapak bisa? Tidak. Kalau menulis di atas batu bisa. Nah, seperti itulah cepatnya kalau kita belajar di masa kecil. Pelajaran yang kita dapatkan itu mudah nangkap di pikiran kita. Kita akan lanjutkan belajar di rumah. Belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Kita bisa belajar di rumah seperti yang kita rasakan sekarang ini ya, belajar di rumah bukan di sekolah. Seperti menghafal pelajaran sekolah, membaca buku pelajaran, atau membaca Al-Qur'an dan sebagainya ya. Belajar di rumah itu tidak harus lama, tetapi lakukan setiap hari secara rutin. Tidak harus lama ya, tapi rutin. Bukan dibaca sekarang, berhenti 3 hari. Hanya gitu. Belajar kita itu tidak perlu diperintahkan orang tua ya, disuruh orang tua dulu belajar dulu nak. Nah, tidak, kita harus sadarkan diri. Aturlah waktu kita untuk belajar dan bermain. Jam segini saya belajar, jam segini saya bermain. Itu ada waktunya kita buat. Belajar tidak perlu diperintahkan oleh orang tua kita sampai kita mau belajar. Jangan sampai disuruh orang tua baru mau belajar. Tetap harus dengan kemauan sendiri. Diambil buku, kita mau pintar, berarti itu kemauan kita sendiri. Nah, kita lanjutkan selanjutnya. Setelah selesai belajar, kita rapikan kembali meja belajar kita dan peralatan sekolah kita yang kita pakai tadi ya, kita masukkan sendiri, kita bersihkan sendiri ya. Jika ada yang kita pakai untuk belajar, contohnya buku, alat tulis ya, dan meja belajar kita rapikan. Dan jangan lupa membaca hamdalah setelah selesai belajar. Selanjutnya, belajar di sekolah itu sama seperti belajar di rumah ya. Sebelum berangkat sekolah, kita harus berpamitan dulu kepada orang tua kita. Kita salam, mohon doa restu ya, ayah, ibu, tolong doakan saya supaya dapat pelajaran. Serta jangan lupa untuk mengucapkan salam dan salam ya. Salam tangan kedua orang tua kita, dicium tangannya ya, dan ucapkan assalamualaikum. Seperti itu tiap hari. Setelah sampai di sekolah nanti, anak bapak harus mengucapkan salam juga kepada teman-teman yang ditemui, kepada bapak dan ibu guru juga, sambil cium tangannya ketika bertemu. Seterusnya, anak bapak dalam kelas itu duduk tenang-tenang ya. Ketika belajar dengan tertib, dan ketika mau belajar membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya, dan setelah selesai membaca doa juga dipimpin oleh ketua kelasnya. Dan di dalam waktu pembelajaran jangan ada anak bapak yang membuat kerebutan, dan tidak ada yang bercanda ataupun bermain-main. Nanti kasihan temannya yang lain akan terganggu ya. Orang yang suka mengganggu itu adalah orang yang tidak baik ya. Orang yang tidak baik
tidak baik dan dia nanti akan masuk ke dalam neraka karena sama seperti setan. Setan itu juga kerjanya mengganggu orang. Setan itu sudah pasti dia masuk neraka ya. Nah, Bapak semuanya, kita harus menghargai teman-teman kita yang lain. Baik, anak Bapak semuanya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan tentang adab membaca Al-Quran. Nah, tugas anak Bapak hari ini adalah membacakan nanti merekam doa mau belajar tadi dan doa sesudah selesai belajar tadi. Kalau sudah siap, nanti silakan dikirim ke Bapak Anwar ya. Untuk hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.